السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat kita menunaikan salat maghrib secara berjamaah dan seterusnya menyambung kuliah maghrib kita, di mana kita masih lagi dalam kitab perisai bagi sekalian mukallaf, karya Syekh Al-Mandiri, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Idrisi Al-Mandiri rahimahullah. Dan pada minggu yang lalu kita baru saja masuk matan yang ke-62, yaitu matan Aqidah At-Tahawiyah karangan Al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad At-Tahawi, lahir 239 Hijrah, wafat 321 Hijrah. Jadi kitab ini adalah merupakan kitab membicarakan tentang prinsip akidah ataupun keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Kerana matanya ini telah ditulis di zaman, maksudnya para ulama salaf, masih dalam tahun 300 Hijrah awal. Maka oleh sebab itu dia membicarakan tentang asas-asas Islam yang maksudnya belumlah secara sistematik. Susunannya tidaklah begitu seperti yang kita pelajari pada hari ini. Kalau kita belajar hari ini mungkin disusun secara sistematik, seperti mula-mula sekali beriman dengan Allah sebenarnya. Dan kemudian yang berbicara dalam pembicaraan dalam kita beriman terhadap Allah, apa dia? Kepercayaan ataupun prinsip-prinsip yang terkandung di bawah beriman kepada Allah. Kemudian lepas beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kemudian beriman kepada kitab, kemudian beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Dia ada susunan dia secara sistematik lah. Kemudian ada lagi prinsip-prinsip yang lain. Tetapi ini dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah ini kita akan jumpa, dia akan ada perkara yang kadang-kadang sudah kita sebut dulu, atau ada lagi balik. Dia macam begitulah. Ulama dahulu dia tulis, masih belum disusun secara sistematik, namun tetap kita boleh mengambil faedah yang ada di dalam kitab ini. Jadi matan yang ke-62 ini minggu lepas kita telah membaca sedikit. Saya bacakan sekali lagi. Wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin wal kutubil munazzalati 'ala al-mursalin wa nashhadu annahum kanu 'ala al-haqqil mubin. Terjemahannya, dan membenarkan kami akan sekalian malaikat dan sekalian nabi dan segala kitab yang diturunkan atas sekalian rasul, dan menyaksikan oleh kami dengan bahwasanya mereka itu atas yang sebenar yang nyata. Kalau kita baca gitu ya mungkin kita tak paham kan? Wa nu'minu, dan kami beriman. Bila disebut kami di sini dia merujuk kepada
penulis kitab serta ulama-ulama yang penulis mengikuti, yaitulah ulama ahli sunnah wal jamaah. Okey, maksudnya kami dari ahli sunnah wal jamaah beriman dengan malaikat, kemudian dan nabi, wal kutubi, dan kitab-kitab al-munazzalati yang diturunkan alal mursalin, ke atas para rasul. Wa nashhadu, dan kami bersaksi, jadi kami yakni ahli sunnah wal jamaah bersaksi annahum, bahwasanya mereka itu kanu, adalah mereka alal haqqil mubin, yaitu berada di atas hak. Apa itu hak? Kebenaran. Mereka itu semua berada di atas kebenaran yang nyata. Syarah. Okey, syarahannya. Pertama, membenarkan kata Syekh Al-Nawawi menyebut oleh pengarang rahimahullahu taala di sini akan 3 rukun daripada segala rukun iman yang 6. Okey. Jadi penulis ini, siapa penulis dia? Kitab Aqidah Tahawi ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yang tadi saya sebut lahir 239 Hijrah, wafat 321 Hijrah. Saya sering sebut-sebut sebab ini tarikh ini bukan mudah mengingat, kan? Kadang-kadang kita pun dah ingat, kan? Ingat tahun, ulama ni banyak, hebatlah, kan? Ulama yang boleh ingat semua tahun-tahun, dia boleh ingat lagi dengan nama-nama sekali. Biasanya ulama yang mau belajar itu, ulama-ulama hadis, mereka belajar semua, siap dengan namanya, dengan kunyahnya siapa, mereka pelajari itu semua dan mereka menghafalnya. Jadi kata pengarang dari kata Syekh Al-Madili, ada 3 rukun yang disebut oleh pengarang, yaitu Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Yang pertama, membenarkan oleh kita akan sekalian malaikat. Okay? Membenarkan oleh kita akan sekalian malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertama tentang malaikatlah. Bila membenarkan maksudnya percaya, beriman. Okay? Percaya, beriman, membenarkannya. Sebab apa? Iman, apa maksud iman? Kata para ulama, iman artinya at-tasdiqu bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan, ataupun au bil jawarih. Iman ialah membenarkan dengan hati, kita ucapkan dengan lisan kita, serta membenarkan dengan anggota badan, dengan anggota. Jadi iman ini mesti dengan 3 elemen. Pertama, hati percaya. Kalau hanya mengucap tapi hati tidak percaya, maka tidak dikira, keimanannya tidak dikira. Okey, seperti siapa? Ini banyak kali kita ulang. Seperti pakcik Nabi Abu Talib. Yang mana dia yakin tak tidak dia dengan Nabi Muhammad seorang nabi? Kalau dia tidak bantu Nabi, sudah tentu dia tidak yakin. Tapi dia bantu, berarti dia yakin. Dia yakin terhadap kebenaran Nabi Muhammad, sehingga dia membantu, memudahkan dakwah Nabi. Pakcik-pakciknya yang lain, seperti siapa dia? Abu Lahab, Abu Jahal. Okay. Kemudian ada Abu Sufyan yang menentang Nabi. Maka dihalang oleh siapa? Dihalang oleh Abu Talib. Okay. Jadi kerja dakwah Nabi mudah. Tapi satu je masalah dia tidak pernah mengucap 2 kalimat syahadat. Kalau dari segi anggota badan, dia telah membuktikan dengan dia membantu dakwah Nabi. Anggota badan dia cuma lisan. Betullah, lepas kita membenarkan dengan hati, kita ucapkan dengan lisan kita. Wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan. Okey, ini keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Murji'ah, apa itu Murji'ah? Murji'ah ini satu golongan yang dia berlawanan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka hanya kata iman itu cukup dengan hati sahaja, tidak perlu ucap, tidak perlu amalkan. Ini Murji'ah. Okey, Murji'ah ini dia kata yang penting kita percaya pada Allah. Beribadah itu tidak penting, kan? Kata tidak, kalau tidak salat pun tidak apa, yang penting percaya pada Tuhan saja. Ini bahaya, kan? Seperti sebagian orang kata
Bila dia kata nasihat lah, ini nasihat, bukan kita hukum semua, tidak. Nasihat. Ada orang yang tahu, tapi dia kata belum sampai hidayah. Contohnya bagi kaum wanita kadang-kadang disuruh pakai, dia kata kenapa tidak pakai tudung? Tidak penting bah pakai tudung. Yang penting saya solat juga, katakan. Yang penting kita sama-sama beriman. Betul lah, solat itu satu perkara yang diwajibkan. Tapi menutup aurat juga satu perkara yang diwajibkan. Jadi bukan berarti kita boleh pilih-pilih. Agama ini bukan namanya kita pilih mana yang kita suka, yang kita tidak suka, kenapa? Kena amalkan. Allah berfirman, "Udkhulu fis-silmi kaffah." Masuklah kamu ke dalam agama secara keseluruhan. Jadi secara kafah maksudnya sempurna, kena ikut semua ajaran Islam. Cuma umat Islam ni ada yang imannya tinggi, ada yang sederhana, ada yang rendah. Kan? Jadi selagi mana orang tu masih Islam, percaya pada Allah, kan? Dia juga melaksanakan perintah Allah. Kalau ada dari perkara-perkara yang dosa yang dia lakukan, maka itu masih orang kata dia masih Islam. Jangan sampai kita mengeluarkan dia dari daerah keislaman. Ini akan dibahaskan dalam matan yang akan datang. Yang kedua, membenarkan oleh kita akan sekalian Nabi, istimewa yang jadi pesuruh daripada mereka itu. Membenarkan kita akan sekalian Nabi. Maksudnya kita percaya pada seluruh para Nabi, tidak memilih-milih. Seperti golongan Yahudi, mereka pilih Nabi-Nabi tertentu, mereka menolak Nabi Isa, mereka menolak Nabi Muhammad. Dan kaum Nasrani pula, mereka pilih Nabi-Nabi sehingga Nabi Isa, namun mereka menolak Nabi Muhammad. Adapun kita umat Islam wajib kita menerima seluruh para Nabi, bukan saja Nabi Muhammad, semua Nabi. Kalau ada satu Nabi yang kita tidak beriman, contohnya siapa? Nabi Ayub contohnya. Kata saya nak percaya Nabi Ayub, naudzubillah, jangan cakap begitu. Kan? Orang yang cakap begitu hakikatnya telah menolak seluruh para Nabi. Satu saja Nabi yang dia tolak sebenarnya, hakikatnya dia tolak semua Nabi. Jadi kena beriman dengan seluruh para Nabi. Itu yang kedua. Istimewa yang jadi pesuruh daripada mereka itu, maksudnya mereka itu istimewa. Para Nabi itu memiliki keistimewaan kerana mereka menjadi pesuruh Allah. Mereka menjadi utusan Allah. Jadi Allah cipta kita ini bukan sia-sia, kan? Allah cipta kita lepas itu biarkan kita sendiri, tidak. Allah bimbing kita dengan mengutuskan Nabi, Rasul. Dan bukan Nabi itu dari kalangan malaikat, tidak, tapi dari kalangan manusia sendiri. Dari kalangan mula-mula mengikut bangsa masing-masing. Bangsa Yahudi ataupun keturunan Bani Israel, maka nabinya semua dari keturunan Bani Israel. Mungkin ada nabi sebelum tu yang daripada kalangan yang lain, nabi dari keturunan lain, tapi wallahualam tidak sampai berita itu sama kita. Maka kita percaya sekadar apa yang ada dalam Quran, dalam hadis Nabi atau dari riwayat-riwayat para salafus saleh. Jadi Allah utus untuk membimbing kita manusia supaya kita tidak tersesat jalan. Kalau manusia ini dibiarkan, okey, kamu reka ciptalah macam mana cara ibadah, penting percaya Allah. Lepas tu macam mana cara sembahyang, sendirilah, fikirlah. Maka apa yang akan terjadi? Jadilah semua macam-macam jenis bentuk ibadah. Kan? Itu sebab kiblat kita satu, menunjukkan Tuhan itu satu. Kemudian kita ucap wa asyhadu anna, kalau mau ucap dua kalimat syahadah, tidak cukup ucap syahadah pertama saja, asyhadu an la ilaha illallah, tapi tidak ucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Sebab kita percaya pada Allah dan kita kena sembah Allah, mesti mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tidak mungkin kita boleh percaya pada Allah tapi mau ikut cara sembahyang Nabi Musa contohnya, atau Nabi Isa contohnya. Kalau betullah ada pun, sudah tentu sekarang sudah diselewengkan, kan? Dan itu bukti sangat jelas, kan? Golongan Yahudi, golongan Nasrani, mereka sesama mereka pun saling berbantah tentang kitab mereka sendiri.
Tapi adapun umat Islam, adakah kita berbantah terhadap ayat Al-Quran, tentang teks Al-Quran? Umat Islam tidak pernah berselisih. Umat Islam satu, semua percaya pada Quran yang sama. Cuma bagi mereka yang mempelajari lebih mendalam, mungkin dia akan dapat belajar qiraat lah. Ada qiraat. Qiraat pun masih dalam Quran yang sama. Sebagian golongan orientalis atau golongan missionary, kan? Mereka kaji, dia cari, dia cuba, sebab dia tahu selalu mereka dibantah dengan perbezaannya ada dalam kitab mereka. Maka mereka cuba cari perbezaan ataupun umat Islam punya kelemahan. Jadi cari apa? Dicari kononnya ada perbezaan, dikata. Diambillah Quran ni, Quran qiraat, yang lain. Batu qiraat macam-macam kan. Siapa pun dah ingat namanya. Mungkin Ustaz ingat. Ada qiraat apa? Imam Nafi kan. Apa Qunbul, macam-macam. Apa lagi? Asim dan seterusnya. Dan banyak qiraat-qiraat yang ada. Bahkan memang dibukukan. Setiap Quran yang mengikut qiraat itu ada buku dia tersendiri, yang ditulis supaya mudah. Biasanya orang yang belajar qiraat ni, dia syarat dia mesti tahfiz dulu 30 juz baru boleh belajar qiraat. Kita tidak heran kerana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan Quran itu di atas 7 huruf. Quran itu diturunkan di atas 7 huruf. Huruf yang dimaksudkan ada berbagai macam tafsiran lah. Ada yang kata maksudnya dialek, bahasa dia. Sebab Arab ni dia ada banyak, dia punya bangsa-bangsa dia, ada dialek dia masing-masing. Macam kita lah Melayu, ada Kelantan, ada Utara. Jadi bunyinya mesti ada lain-lain sikit. Kalau kita pernah dengar ada yang baca wadduhi, itu qiraat lain. Tapi adakah itu Quran yang sama? Iya, masih yang sama. Tulisan pun sama. Dia tidak boleh campur-campur. Orang yang baca qiraat ni, dia hanya boleh baca satu riwayat. Tapi untuk memudahkan, kebanyakan kita di seluruh dunia hampir kebanyakan mempelajari qiraat Hafs an Asim. Itulah yang kita baca pada hari ini, yang kita baca sekarang. Itu untuk memudahkan. Jadi itu bukan menunjukkan adanya perbezaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah kamu memperhatikan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, maksudnya meneliti, baca, fahami, tengok betul-betul makna dia, kan? Relate, kasih kaitkan dengan kehidupan kita, bukan maksudnya selagi masih pada makna yang umum lah. Adapun makna yang khusus kena rujuk pada tafsir para ulama lah, makna dia. Secara umumnya boleh kita relatekan, kita boleh kaitkan dengan kehidupan kita seharian, selagi mana masih dalam kefahaman yang benar lah. Jadi kata Allah, kalaulah Al-Quran itu bukan datang dari kami, tentu kamu akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Quran ada perselisihan, tidak ada perselisihan, cuma dikatakan berselisih. Hakikatnya tidak. Tafsir kadang-kadang, contohnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. Jami'an, kamu semua. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Jadi ulama berselisih. Ada kata apa maksud wa'tasimu bihablillah? Tali Allah itu apa maksudnya? Ada kata tali Allah itu artinya Islam. Ada yang kata tali Allah itu artinya Quran. Ada yang kata tali Allah itu adalah As-Sunnah. Hakikatnya masih dalam tafsiran yang sama sebenarnya. Tidaklah saling bertentangan. Itu saling menguatkan antara satu sama lain. Sebab dalam Islam sudah tentu ada Quran. Dalam Islam ada Sunnah. Orang yang mengikuti Quran mengikuti Sunnah. Orang yang mengikuti Sunnah sudah tentu mengikuti Quran. Dan orang yang mengikuti Quran dan Sunnah sudah tentu dia orang Islam. Jadi itu bukan perselisihan sebenarnya. Itu adalah tafsiran yang berbagai tetapi saling menguatkan antara satu sama lain.
Kita teruskan. Yang ketiga, membenarkan oleh kita akan segala kitab yang Allah turunkan daripada Lauh Mahfuz kepada beberapa orang daripada pesuruhnya. Ya? Dan yakin kita dengan hati dan mengaku kita dengan lidah bahwasanya sekalian pesuruh Allah Ta'ala atas agama yang sebenar, yang sangat nyata dan terang benarnya. Okay? Setelah dinyatakan ada 3 rukun iman ni, yang semua kita maklum lah. Buang saja yang pertama, yaitu beriman pada Allah. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, beriman dengan hari kiamat. Dan yang keenam, qada dan qadar. Yang itu ada dalam pembahasan sebelum dan mungkin selepasnya juga. Allah berfirman, kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tiap-tiap seorang daripada Rasul Allah dan sekalian mukminin membenarkan akan ada Allah Ta'ala dan akan segala sifatnya dan perbuatannya dan segala hukumnya. Surah Al-Baqarah ayat 285. Okay? Kullun amana billah. Tiap-tiap seorang daripada Rasul Allah dan sekalian orang beriman. Ini tafsiran ya. Okay? Maksudnya siapa yang beriman ni? Orang beriman lah. Termasuklah Rasul, termasuklah Nabi Muhammad. Mereka beriman terhadap apa? 3. Pertama, malaikat. Kedua, kitab. Dan ketiga, Rasul. Jadi ketiga ni ada disebut di dalam surah Al-Baqarah 285. Okay? Amana billah. Sebenarnya ada juga ayat lain. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Yang pertama beriman pada Allah. Kedua, malaikat, kitab dan Rasul. Artinya ini salah satu dari ataupun beberapa daripada rukun iman. Dan membenarkan akan ada malaikatnya dan bahwasanya mereka itu terpelihara daripada kejahatan. Dan mereka itu takut akan Allah Ta'ala dan mengerjakan mereka itu akan segala perintah Allah Ta'ala dan membenarkan akan segala kitabnya dan bahwasanya segala kitab itu wahyu daripada Allah Ta'ala dan menurunkan akan dia oleh Allah Ta'ala dengan dibawa oleh malaikat dan membenarkan akan segala pesuruhnya dan bahwasanya sekalian mereka itu terpelihara daripada dosa dan mereka itu semulia-mulia makhluk Allah Ta'ala. Ini dirikaskan sajalah. Okay? Artinya pertama, kalau kita beriman terhadap malaikat, semua rukun iman ni dia cara kita beriman dia ada 2 cara. Satu secara ijmali. Okay? Satu cara ijmali. Apa itu ijmali? Secara umum. Secara umum. Yang kedua secara tafsili. Secara terperinci. Kita beriman dengan malaikat secara umum macam mana? Kita beriman tentang bahwa adanya malaikat. Dan malaikat Allah ni tidak terbatas jumlahnya. Ada berjuta-juta ataupun beribu ataupun mungkin tidak terkira. Sebagaimana ada sebuah hadis menyatakan bahwa malaikat ni di atas Ka'bah di bumi kan. Di langit ada juga Ka'bah. Namanya apa? Baitul Ma'mur nama dia. Okey? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Baitul Ma'mur itu Ka'bah bagi para malaikat di langit. Dan Baitul Ma'mur itu kalaulah dia jatuh, niscaya akan jatuh betul-betul di atas Ka'bah. Tapi bagaimana Allah alam kita tidak tahu. Cuma kita beriman terhadap apa yang disampaikan. Jadi di Baitul Ma'mur ada para malaikat yang bertawaf di sana. Nabi SAW menyatakan bahwa setiap kali masuk untuk bertawaf di sana, maksudnya malaikat pun ada haji dia lah. Malaikat pun ada ibadah haji dia masing-masing. Mereka pun buat. Tapi malaikat ni sekali seumur hidup. Maksudnya setiap malaikat yang Allah ciptakan, mereka ni akan masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Sekali masuk, kata Nabi, 70.000 malaikat. Berapa? 70.000. Masuk dalam tu bertawaf, lalu mereka keluar dan mereka ni tidak akan masuk lagi sampai bila-bila. Sekali masuk 70.000 keluar. Jangan tak akan masuklah. Siapa lagi masuk? Yang lain lagi. Malaikat yang lain lagi 70.000 dari dulu sampai bila-bila. Jadi berapa banyak malaikat? Sangat banyak. Kan? Betul ada ayat tapi saya tidak ingat ayat dia. Malaikat ini disebut oleh Allah sebagai tentera Allah.
Dan memang betul lah, umat Islam, peperangan umat Islam yang pertama, kan, yaitulah perang Badar. Allah kirim 1000 malaikat untuk membantu umat Islam. Bayangkan 300 melawan 1000. Sebenarnya 1300 lah. Sebab 1000 malaikat, tapi dah nampak 300 saja umat Islam. Akhirnya apa? Umat Islam menang. Bahkan dikatakan berapa orang yang mati syahid dalam perang Badar, saya tidak silap saya, dalam 7 orang saja. Kalau tidak silap saya, 7 orang saja dari 300 melawan 1000 orang kafir Quraisy pada ketika itu. Sehingga umat Islam pun menang dalam peperangan yang pertama sekali dalam Islam. Okey, sehingga itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan banyaklah tentang ahli Badar ni kan, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka ni, para ahli Badar ni, mereka ni semua dijamin syurga. Dijamin syurga. Sampai pernah Nabi sebut, kalau kamu mau buat apa, buatlah. Sampai macam itu. Maksudnya sebab mereka ni sudah dijamin syurga. Bahkan kalau tidak silap saya lah, ada kisah sahabat Nabi, dia memang sebelum Islam lagi dia memang suka minum arak, kan? Jadi Nabi beberapa kali dapat tangkap dia ni, lalu Nabi hukum sebat, tapi dia masih lagi minum arak. Tapi Nabi tetap doakan dia, mudah-mudahan dia berubah. Tapi dia ni bekas perang Badar. Jadi mereka ni para sahabat Nabi, bukan bermakna maksudnya ahli Badar ni ada juga bermasuk, bukan. Kerana orang yang sudah ketagih dengan sesuatu bukan mudah untuk dia meninggalkan. Betul ke tidak? Kalau orang yang ketagih merokok, senang tak mau tinggal merokok? Susah ke tidak? Susah. Kena mujahadah, kena berusaha. Yang penting ada niat untuk berhenti. Tapi jangan niat saja. Niat tidak cukup. Melainkan mesti ada diiringi dengan tindakan. Barulah sedikit-sedikit. Kadang-kadang terbabas juga kan. Ada orang 2 bulan sudah dia tinggal, lepas tu balik lagi, kan? Ada orang setahun dia tinggal, lepas tu balik lagi. Macam-macamlah kisah. Tapi ada satu di kampung isteri saya, pakcik itu dia cerita, dia memang lama, dia merokok lah. Lepas tu tiba-tiba satu hari itu dia tinggalkan, dan dia terus tinggalkan. Macam secara tiba-tiba aja. Mungkin Allah alam, mungkin itulah hidayah dari Allah. Bila dia dapat, dia tinggalkan, terus dia tinggalkan sampai sekarang. Dia tidak pernah merokok lagi. Biasanya orang kan kasih tinggal sedikit, ini enggak. Dia terus tinggalkan sama sekali. Tidak tahu macam mana. Okay? Jadi itu pengalaman, setiap orang ada pengalaman masing-masing. Okay? Jadi itu secara ijma', secara umum. Secara tafsiri kita kena beriman bahwa malaikat tu yang kita tahu nama dia ada sekitar 10 malaikat yang kita tahu nama, betul tidak? Itulah namanya beriman secara tafsiri. Malaikat Jibril, Mikail, apa lagi? Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan dan Malik. Okay? Ada 10, sekitar 10. Sebenarnya ada banyak lagi. Tapi yang itu saja sekitar yang kita tahu nama dia. Kemudian setiap malaikat itu ada tugas dia masing-masing. Malaikat Jibril ditugaskan menurunkan wahyu. Israfil meniup sangkakala. Israel mencabut nyawa. Ada juga ulama kata Israel itu tidak tepat sebenarnya. Ada yang kata lebih tepat namanya Malakul Maut. Malaikat maut. Sebab riwayat Israel itu dikatakan tidak kuatlah, dhaif. Tapi boleh juga, tidak jadi masalah lah. Okay? Boleh saja untuk kita gunakan, dan itu sudah terkenal. Cuma ulama yang berhati-hati, mereka ada yang mereka berpada pada hadis yang sahih. Jadi oleh kerana hadisnya tidak sahih, mereka kata lebih tepat disebut Malakul Maut, malaikat maut. Itu lebih tepatlah. Munkar Nakir yang menyoal di dalam kubur. Raqib Atid yang mencatat amalan kebaikan dan kejahatan. Malaikat Ridwan yang menjaga syurga. Malik yang menjaga neraka. Ada tak lagi? Ada yang tertinggal? Sudah. Yang menurunkan rezeki? Mikail. Betul tak?
Mikail kan? Tertinggal satu. Tiada yang tegur. Jadi saya sebut 9 dia tadi. Tertinggal satu. Mikail yang menurunkan rezeki. Oke. Itu secara ijma, secara tafsir. Adapun beriman dengan nabi, kita beriman dengan nabi. Nabi kata, wal malaikatu wa kutubihi dulu, kitab dulu. Nabi pun boleh juga lah. Nabi. Beriman terhadap nabi secara ijmal, apa dia? Secara ijmali, secara umum kita beriman terhadap seluruh para nabi. Disebut dalam hadis, sebuah hadis, ada yang kata hadisnya tidak kuat, ada yang kata boleh diguna pakai juga, maksudnya ada penguatnya, ada penyokong dari hadis-hadis yang lain, yaitu ada sekitar 125.000 orang nabi, bukan rasul. Oke? Sebab setiap nabi belum tentu rasul. Tapi setiap rasul sudah tentu nabi. Oke? Jadi ada berapa nabi? 125.000 nabi. Adapun rasul sekitar 300 lebih, gitu saja. Rasul. Sebab nabi dan rasul ada perbezaan, masing-masing ada tugas yang berbeza. Apa beza antara nabi dan rasul? Apa bezanya? Sama-sama lelaki, sama-sama dapat wahyu, itu sama. Perbezaannya ini kita sebut yang para ulama semua kebanyakan pakailah. Walaupun ada perincian, ada ulama yang mengambil makna yang berbeza, tapi kita sebut yang kebanyakan ulama pakai. Apa dia? Nabi, seorang seorang lelaki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Itu nabi. Itu nabi. Adapun rasul, seorang lelaki yang menerima wahyu dari Allah, wajib mereka sampaikan wahyu tersebut kepada umatnya untuk disebarkan. Jadi itu rasul. Jadi berbeza. Oke? Jadi disebut dalam hadis dikatakan 300 lebih, 313, ada kata 315. Oke? Artinya lebih kurang 300 orang nabi rasul, manakala 124 atau 125.000 nabi. Adakah kita tahu nama-nama mereka semua? Bayangkan 300. Kita tidak tahu. Sebab kita beriman secara umum saja, secara ijmal. Oke? Masing-masing diutuskan oleh Allah. Ada yang ada kitab, mungkin ada yang tidak kitab. Itu secara umum. Adapun secara tafsir atau tafsili, secara terperinci, kita kenal nama-nama mereka. Seperti Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, sehingga akhirlah, kan? Jadi ada nama-nama mereka. Okay? Kemudian sebagian nabi-nabi itu ada kitab, kan? Ada kitab seperti Nabi Musa ada kitab Taurat. Nabi Daud ada kitab Zabur. Nabi Isa ada kitab Bible, Injil. Ya, Bible itu nama yang orang Kristen pakailah, kan? Mungkin terjemahan dia lah. Oke? Injil. Bahkan mereka pun pakai juga Injil. Dalam kitab itu memang sebut Injil. Oke? Gitu dalam bahasa Inggris lah. Jadi yang keempatnya kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi suhuf. Suhuf. Suhuf itu apa? Suhuf itu lembaran. Kata para ulama lebih kurang dalam 60 muka surat, tidak lebih dari 60. Kalau kitab mungkin lebih lah dari 60 itu, atau 100 lebih. Macam Quran ni, kalau Quran sekarang berapa muka surat? Siapa ingat? Quran itu berapa muka surat Quran? Ratus-ratus kan? Sampai 1000 kan? Tidak kan? Ratus. Mungkin dulu-dulu ditulis Quran yang dulu-dulu mungkin sampai 1000. Yang mana belum tersusun lagi. Sekarang ni bagus. Quran yang ada sekarang 1 juzuk lebih kurang 10 helai atau 20 muka surat. Itu sudah disusun. Cantik sekarang. Kalau dulu-dulu zaman awal-awal Islam ditulis, dikumpul Al-Quran, yang mana tiada titik lagi, tiada baris lagi, bayangkan. Kita ni tentu tidak akan mampu membacanya. Jadi itulah
jasa para ulama. Mereka bukan mengubah Quran, mereka menambah baik supaya umat Islam mudah untuk membaca Al-Quran. Maka mereka tambah, Al-Quran ini diturunkan bukan tulisan, tidak. Tapi Quran ini diturunkan dengan bacaan. Malaikat Jibril baca kepada Nabi Muhammad, ataupun Nabi Muhammad mendengar ayat itu di sebalik hijab. Atau Allah turunkan terus ke dalam dada Nabi Muhammad, dengan Nabi Muhammad mendengar seperti bunyi gemerincing, disebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dan itulah yang paling berat sekali. Pernah Nabi naik di atas unta itu terduduk dan Nabi berpeluh-peluh. Rupanya ada wahyu yang sedang turun. Bila bunyi gemerincing itu hilang dari telinga Nabi, kata Nabi, ayat Quran itu sudah ada melekat di dalam dada Nabi. Itu yang paling berat sekali. Adapun yang paling mudah, kata Nabi, yang paling mudah adalah yang dihafal, yang dibaca oleh malaikat Jibril, Nabi pun dengar, Nabi ulang, lalu Nabi hafal. Itu yang paling mudah. Kalau kita, mana yang mudah? Yang baca menghafal itu pun bukan main susah lagi kan? Itulah bezanya ilmu orang dahulu dengan orang sekarang. Imam Syafi'i dengar dia guru dia cakap, dia boleh ulang balik dari awal sampai habis. Walaupun dia tidak tulis, dia tidak ada buku, dia tulis pakai air liur dia aja, tulis di tangan. Bila ditanya balik dia boleh jawab dari A sampai Z, betul apa yang guru dia cakap. Tidak payah pakai recording. Hebatnya ilmu orang dulu-dulu. Kita ni memanglah lemah. Jadi kita kena belajarlah. Kita kena belajar, kena selalu mengulang kaji supaya ilmu itu tidak lari daripada dada kita, ataupun dengan cara kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk hari ini. InsyaAllah kita selesai pada matan ke-6 kedua. Kita akan sambung pada minggu depan matan ke-63. Wallahu a'lam. Yang baik datang dari Allah, yang lemah dari saya sendiri. Saya memohon maaf sekiranya ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.